Selamat bertemu kembali di kesempatan yang indah ini dalam peribadahan bersama dengan keluarga kita masing-masing. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memperingati hari yang istimewa, yakni Hari Doa Alkitab, yang mana bersama-sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, bersama dengan gereja-gereja di seluruh Indonesia, kita hari ini memperingati hari yang istimewa ini. Dan sebenarnya liturgi yang kita pakai adalah liturgi yang mana liturgi yang disiapkan oleh LAI, tetapi yang kemudian kita padukan dengan liturgi yang kita pakai dalam hari Minggu biasa. Mari kita menyiapkan hati di dalam ibadah ini, kita bersaat teduh. Kita akan bersama membaca litani. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang beribadah kepada Tuhan. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Ya Ahowu, ya Ahowu. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Hari ini bersama gereja-gereja di Indonesia, kita merayakan kehadiran Alkitab di bumi Nusantara dalam ibadah Hari Doa Alkitab. Pada tahun ini, Hari Doa Alkitab secara khusus diadakan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk mendukung proses pembaruan terjemahan Alkitab bahasa Nias yang penerjemahannya telah memakan waktu lebih dari 100 tahun. Mari kita menopang pelayanan LAI ini dengan beribadah kepada Tuhan dalam sukacita dan dalam sorak-sorai. Saya mengundang kita untuk berdiri. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Mari jemaat diundang berdiri, kita berhimpun dan bersekutu di sini. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak, serta Roh Kudus, ketiga yang esa, dari permulaan, sekarang dan nanti, Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Amin, amin, amin. Mari dipersilakan untuk duduk. Terpujilah nama Tuhan yang hari ini mempertemukan kita kembali dalam peribadahan yang sungguh indah. Hari ini jika kita bisa bersama-sama, bersama keluarga melaksanakan peribadahan, itu karena kasih karunia-Nya. Hari ini kami, Bu Titis dan juga Pak Ponco, membawa salam untuk seluruh dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian dimanapun berada. Dan mari kita memberikan salam satu dengan yang lain. Kita bisa memberikan salam dengan keluarga, tetap
dengan satu semangat bahwa Tuhan menyertai kita. Mari pujian Allah sumber kuatku kita nyanyikan bersama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang mana Dia adalah Allah yang layak untuk kita sembah, kita puja dalam kehidupan kita. Mari Bapa, Anak dan Roh, kepadanya kita mengagungkan. Sebagaimana firman Tuhan berkata, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Maka hari ini dengan sukacita, dengan syukur juga, mari kita datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan menyatakan betapa kita memerlukan kasih anugerah-Nya. Mari kita nyanyikan pujian ini, Yesus pelipur duka. Siapa ingin datang pada Tuhan?
Yesus, 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 Dia penebus dosa. Yesus, 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 Dia juru selamat penebus kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesuslah yang menjadi juru selamat dan penebus kita. Mari bersama-sama kita mengambil waktu untuk bersaat teduh dalam doa pribadi. Kami mengakui di hadapan-Mu Tuhan, bahwa kami ini adalah umat yang senantiasa dan sering sekali melanggar setiap firman-firman-Mu, dan banyak sekali dosa yang kami lakukan. Maka hari ini ketika kami datang kepadamu ya Tuhan, menjadi kekuatan bagi kami. Saudara-saudara, jika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah dengan penuh kerendahan hati kita menghadap Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah kami yang maha besar dan maha kasih. Kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Oleh sebab itu, kami mohon kasih karunia pengampunan. Dan bagi kami semuanya hari ini yang datang kepadamu, kami memperoleh anugerah yang daripadamu ya Tuhan. Mari saya mengundang kita untuk berdiri. Maka dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Mari kami persilahkan untuk duduk. Allah kita di dalam diri Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita umat-Nya. Maka hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan memujikan Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi
Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami sungguh bersyukur karena kasih-Mu selalu nyata di dalam kehidupan kami. Dan itu terbukti nyata melalui keberadaan kami saat ini yang dapat duduk bersama dengan anggota keluarga kami, membaca firman-Mu, merenungkannya, dan kemudian berkomitmen bersama untuk melakukan firman itu. Tolong kami ya Tuhan Yesus, untuk kami benar-benar mengerti firman itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia dan tinggal di dalam diri kami. Haleluya. Amin. Mari kita akan bersama membuka Alkitab kita. Injil Yohanes 15 ayat yang ke-15. Demikianlah firman-Nya. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Amin. Ya'ahowu adalah salam dalam bahasa daerah Nias yang mengandung arti yang baik, terberkati atau diberkati, dan digunakan untuk mengawali atau mengakhiri suatu percakapan, pembicaraan baik secara formal maupun non formal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini dalam rangka Hari Doa Alkitab LAI, gereja-gereja melaksanakan ibadah untuk memperingati Hari Doa. Dan sebagian besar gereja-gereja menggunakan liturgi ibadah dari Banuani Hakeriso Protestan, BNKP, sebagai wujud kesatuan hati kita sebagai satu saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita merayakan kehadiran Alkitab saat ini di bumi Nusantara. Dan secara khusus, seperti yang telah saya sampaikan, kita mendukung untuk proses pembaruan terjemahan Alkitab dalam bahasa Nias, yang mana penerjemahannya telah memakan waktu yang sangat lama, 100 tahun. Sangat lama sekali. Dan sebagai bagian dari gereja-gereja, hari ini ibadah kita persembahkan untuk Tuhan sebagai pemilik gereja. Tuhan yang mengasihi suku-suku bangsa di dunia. Tuhan yang mengasihi suku-suku di Indonesia. Dan juga Tuhan yang mengasihi suku Nias. Dan yang saat ini memerlukan Alkitab dalam terjemahan bahasa Nias. Suku-suku di Indonesia termasuk suku Nias sangat memerlukan kabar baik. Memerlukan Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai sesama umat Tuhan, sebagai sahabat bagi sesama kita, kita juga turut merasakan apa yang dialami, apa yang diperlukan oleh saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita. Tema persahabatan yang saat ini kita renungkan bersama, bersahabat dalam firman. Tema itu menjadi tema yang kita gumuli bersama, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan. Dan itu semua berawal tentunya adalah seperti yang ada di dalam teks suci firman Tuhan, di mana sangat terang sejak awal kitab suci menuliskan
secara gamblang tentang kisah persahabatan yang Allah mulai. Kita melihat bahwa sejak penciptaan, Allah sang pencipta senantiasa mengucapkan dan melihat bahwa semua yang diciptakannya itu baik. Allah sang pencipta selalu menjadi yang terdahulu di dalam menjalin relasi yang baik, penuh kasih persahabatan terhadap yang diciptakannya. Memberi tanggung jawab indah kepada manusia untuk menjadi mitra kerja di dalam mengelola alam ciptaannya. Itu adalah rencana baik dari Allah. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kasih Tuhan, dosa menjadi penyebab rusaknya relasi kebaikan, relasi persahabatan antara Allah dan ciptaannya. Segala yang baik menjadi rusak. Ciptaan yang sungguh amat baik, yakni manusia itu, menjadi buruk. Dan sekarang malah kemudian menjadi seteru, menjadi lawan Allah. Dan itu sangat melukai, mendukakan Allah yang senantiasa sejak awal selalu menjadi yang paling awal, menjadi yang terdepan, menjadi yang memulai sebuah relasi yang baik, persahabatan yang baik itu. Tapi Allah adalah Allah. Firman Tuhan berkata, "Aku ini Allah dan bukan manusia." Allah mestinya memiliki hak sepenuhnya untuk murka, untuk menghukum, untuk membinasakan. Sebab Ia adalah Allah. Tetapi Allah mengambil sikap yang berbeda. Allah bukan manusia. Allah adalah Allah yang berbelas kasih. Ia adalah Allah yang tidak dapat melalaikan panggilannya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kasih Tuhan. Ia adalah Allah yang mampu tetap berbelas kasih walaupun ada dalam kemarahan. Ia adalah Allah yang mengasihani, Allah yang tidak memikirkan untuk melenyapkan, untuk menghukum, untuk memurkai manusia. Tetapi Allah yang hakikatnya, yang panggilannya adalah mengasihi. Itulah Allah. Allah memilih untuk mengasihi, memilih untuk menyelamatkan, memilih untuk memulihkan yang rusak menjadi baik kembali. Relasi persahabatan inilah yang diperlihatkan Allah untuk sekali, tetapi untuk selama-lamanya. Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus bukan hanya Allah yang seperti manusia pada umumnya, tetapi Allah adalah Allah yang bersedia untuk masuk ke dalam sejarah manusia sebagai Allah yang menjadi manusia, Allah yang berprakarsa untuk persahabatan dengan ciptaannya, Allah yang memulai untuk menjalin persahabatan dengan ciptaannya, dengan manusia. Dia mengambil prakarsa untuk memulihkan hubungan yang retak dan membangun jembatan untuk mempersatukan antara pencipta dengan yang diciptakannya. Hal tersebut itulah yang menjadi visi dasar mengenai hubungan persahabatan yang dijiwai oleh kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sangat jelas
di sini. Kehadiran Yesus Kristus adalah wujud nyata dari persahabatan yang kekal itu. Persahabatan yang tidak bisa dirusakkan oleh satu pihak yang mengkhianati persahabatan itu. Persahabatan yang dibina oleh Allah, dibangun oleh Allah. Allah yang tidak mudah untuk murka, tetapi Allah yang memilih untuk tetap setia di dalam janji persahabatannya itu. Allah yang memerintahkan supaya seluruh murid-muridnya, ciptaannya itu juga dijiwai oleh jiwa yang penuh dengan belas kasih seperti Yesus Kristus. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah bagi kita. Diperintahkan oleh Allah di dalam diri Yesus bagi umatnya, orang-orang percaya, untuk bisa saling mengasihi, untuk bisa saling melayani. Contoh yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus ketika ia membasuh kaki para murid-muridnya sangat jelas. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Ada kewajiban, ada perintah dari Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang kita sembah. Untuk kita saling mengasihi. Perintahnya sangat jelas. Inilah perintahku. Yohanes 15 ayat 12. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Yesus Kristus adalah teladan. Panutan bagi murid-muridnya. Seperti Tuhan Yesus yang menjadikan dan menempatkan, memperlakukan para murid kita semua sebagai sahabat. Demikianlah relasi persahabatan itu perlu ditumbuhkan di antara para murid-muridnya, orang percaya. Baik di antara sesama para murid ataupun juga untuk saat-saat ini ditumbuhkan bagi sesama kita. Bapak Ibu, saat ini ketika seluruh bangsa, seluruh dunia, kita bersama berjuang menghadapi, menjalani pandemi saat ini, pageblok saat ini. Ada ancaman-ancaman yang secara nyata ada di depan kita. Kita alami bagaimana tatanan sosial, tatanan ekonomi, politik, keamanan, dan lain sebagainya. Semua terdampak, semua terancam. Sehingga kebutuhan untuk saling berbela rasa, kebutuhan untuk saling menolong, kebutuhan untuk saling melayani, saling mengasihi, itu mutlak diperlukan bagi kita semuanya saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang kasih Tuhan. Situasi saat ini, beberapa waktu yang lalu, dikhawatirkan akan ada ancaman resesi ekonomi. Tidak hanya soal kontraksi ekonomi semata, tapi bahkan sampai pada bagian yang paling berat, ada ancaman resesi ekonomi. Ini menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan kita ke depan. Bagaimana kita bisa melewati ini? Beberapa waktu yang lalu, saya bercakap-cakap dengan seseorang yang menyampaikan mengenai
adanya ancaman resesi ini. Bapak Ibu, bagaimana menghadapi situasi saat itu? Tentu saat ini saya tidak ingin memberikan kiat-kiat, karena bukan kapasitas saya tentunya. Tetapi suara firman Allah harus tetap disampaikan. Harus tetap saya sampaikan. Yakni tetap tenang. Jangan terlalu panik. Oke, ini mengkhawatirkan. Tapi tetaplah berusaha untuk tenang. Dan senantiasa produktif. Pekerjaan-pekerjaan apapun juga yang saat ini kita lakukan, kita jalani. Lakukan dengan baik tentunya. Seberapapun hasilnya, kita syukuri. Dan dalam percakapan kami tersebut, rezeki, pendapatan atau apapun juga yang kita peroleh, sebesar apapun atau saat ini tentunya kita mengalami persoalan yang sama. Kita wajib untuk tetap menjaga perekonomian, tetap dapat memutar dengan baik. Seseorang tersebut menyampaikan bahwa 60% penyumbang pendapatan domestik bruto adalah konsumsi rumah tangga. Jadi tetaplah memutarkan roda perekonomian sekecil apapun, supaya tetap perekonomian itu bergeliat. Seorang ini menyampaikan bahwa putarkan roda perekonomian itu di lingkup kecil saja. Dengan cara berbelanjalah hal-hal kecil atau apapun juga di sekitar rumah kita. Belanja di tetangga-tetangga kita. Tidak perlu sampai kemudian harus berbelanja ke mal, berbelanja ke tempat-tempat yang besar. Tidak, karena itu malah membahayakan. Tetapi berbelanjalah di toko-toko kecil yang ada di lingkungan kita. Ternyata itu punya dampak yang sangat besar bagi perputaran perekonomian. Tapi lebih dari itu sebenarnya adalah itu wujud kita untuk mengasihi sesama kita di lingkup yang kecil. Warung-warung kecil di sekitar rumah kita akan bergeliat dan itu akan punya dampak yang besar bagi perekonomian secara luas. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Menjalin persahabatan sudah dicontohkan oleh Allah, Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah itu kita hidupi, kita jiwai di dalam kehidupan keseharian kita. Dan hari ini ketika kita bergumul bersama dengan gereja-gereja seluruh Indonesia bersama dengan LAI, kita juga punya pengharapan bahwa gereja-gereja dapat diberkati melalui dukungan kita. Mungkin dukungan yang tidak besar, tapi hari ini dukungan doa, dukungan untuk memberikan persembahan bagi LAI yang mengerjakan tugas untuk menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Nias. Itulah bentuk rasa persahabatan, rasa kemanusiaan, rasa kasih kita bagi gereja-gereja, bagi suku-suku di Nias tentunya. Melalui itu kita dapat menjadi wujud nyata dari kasih Allah. Seperti Allah yang telah mengasihi kita. Dalam masa sulit
Saat ini masa yang penuh dengan kekhawatiran, keresahan, kecemasan. Mari kita terus senantiasa bertekun mencari wajah Tuhan. Mari kita senantiasa bersama dengan keluarga memulihkan kasih di antara keluarga, memulihkan kasih di antara para tetangga kita, memulihkan kasih di antara sesama umat Tuhan. Dengan pengharapan bahwa pertolongan Tuhan akan senantiasa tercurah bagi kita. Terus senantiasa bersahabat dengan firman-Nya, berbagi kasih dengan siapapun mereka yang terdampak pagebluk pandemi saat ini. Sampai ke pelosok-pelosok negeri, sampai ke seluruh negeri. Tapi mulailah dari lingkungan kecil di sekitar kita. Tuhan memberkati kita. Mari, jadilah sahabat di dalam firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan kami yang Maha Pengasih, Engkaulah yang telah mewujud nyatakan kasih persahabatan yang kekal. Kasih persahabatan yang abadi itu. Maka itulah yang akan kami jiwai. Tolonglah kami Tuhan untuk mewujudnya nyatakan kasih persahabatan itu bagi keluarga kami, bagi tetangga-tetangga kami, bagi saudara-saudara seiman kami, terutama saudara-saudara seiman yang ada di Nias. Tetapi juga bagi sesama kami yang tidak seiman. Tuhan tolonglah kami. Kiranya kami dapat menjadi sahabat di dalam firman bagi siapapun juga. Seperti Engkau menjadi sahabat bagi orang berdosa. Bagi kami semuanya, umat yang telah Engkau ampuni dosa-dosanya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur atas firman itu. Amin. Mari kita akan berdiri, kita akan menyatakan komitmen kemuritan dan pengakuan iman rasuli. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kami persilahkan untuk duduk. Kita akan bersama memberikan persembahan. Hari ini juga tidak lupa saya mengingatkan untuk kita dapat menyisihkan persembahan untuk mendukung proses pembaruan terjemahan Alkitab dalam bahasa Nias. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saya mengundang kita berdiri dan kita akan memberikan persembahan. Maka dengarlah firman Tuhan.
Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Kita akan berdoa. Ya Allah kami, Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami akan memberikan persembahan Tuhan. Sucikan dan kuduskan, terkhusus persembahan kami juga yang kami berikan untuk mendukung LAI di dalam proses pembaruan bagi penerjemahan Alkitab dalam bahasa Nias. Kiranya Tuhan, Engkau memberkatinya. Haleluya. Amin. Kami persilahkan untuk duduk kembali. Mari kita akan menyanyikan pujian. Bawalah persembahan. Bawalah persembahanmu ke dalam rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bawalah dengan sukacita, Allah akan memberkatimu di dalam pekerjaan dan setiap usahamu. Sebagai murid Tuhan, kita harus saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Seperti kita juga akan mendoakan LAI, kita juga akan mendoakan setiap gereja-gereja. Mari bersama kita akan menaikkan doa kita dan kita akan memulai dengan pujian saat kau berdoa. Waktu senja tiba, saat berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu pertolonganmu, maukah kau ingatku? Ingatlah doakan daku, ku perlu cinta kasih-Mu. Ingatlah doakan daku, maukah kau bisikkan namaku? Waktu senja tiba, saat berdoa, maukah kau ingatku? Tiap hari ku perlu pertolonganmu, maukah kau ingatku? Ingatlah doakan daku, ku perlu cinta kasih-Mu. Ingatlah doakan daku, maukah kau bisikkan namaku? Tuhan, kami menyatukan hati. Bagaimana kami di setiap rumah kami masing-masing, kami saling berdoa.
Kami saling mendoakan satu dengan yang lain. Seperti hari ini ketika kami berdoa bagi para senior kami ya Tuhan. Berkatilah untuk Ibu Yulianti Junaidi. Kami berdoa untuk Ibu Lim Yohana, Ibu Ngatina, Bang Adina, Ibu Ani Ingtias, Ibu Liptia. Demikian juga dengan Bapak Suharno, Ibu Susilowati, Bapak Purnomo Parmin, Ibu Sutama, Bapak Sajat, Ibu Sumarni, Bapak Jasron, Ibu Hartini, Bapak Supratnoto, Ibu Lani, Bapak Sugito, Ibu Yani Ekowati, Ibu Suprapti, Bapak Paimin. Demikian juga Ibu Sulasmisi, Ibu Yuli, Ibu Watini, Bapak Sulaiman, Ibu Sri Wahyuni, Bapak Manuel, Ibu Kustiati, Bapak Sugeng, Ibu Saliem. Kami berdoa untuk Ibu Sri Winarti, untuk Bapak Suyatno, Ibu Sriatun, untuk Bapak Sutanto, Bapak Slamet Jatmiko, Ibu Eti. Tuhan, kami senantiasa mendukung mereka, mendoakan mereka. Demikian juga dengan Bapak Ferry, Ibu Ngadinah, Ibu Salim, Ibu Yuli dan Saudara Wawan yang dalam pemulihan kesehatan. Tuhan, Engkau menolong para sahabat kami yang dalam proses pemulihan kesehatan ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat yang mengandung. Untuk Ibu Novi, diberkati Ibu Novi. Untuk Ibu Esti, diberkati supaya mereka senantiasa dalam kasih karunia dan pemeliharaan Tuhan sampai waktu mereka akan melahirkan. Kami berdoa Tuhan untuk komisi senior, pengurus program kerja untuk kesehatan, kesetiaan dan sukacita di dalam peribadahan di rumah masing-masing selama masa pandemi ini. Diberkatilah mereka Tuhan, komisi senior ini. Kami berdoa untuk jemaat di dalam pertumbuhan rohani. Situasi pandemi saat ini tentu Tuhan tidak mudah. Diberkatilah kehidupan rohani mereka bersama keluarga. Diberkatilah jemaat di dalam kesehatan, dalam pergumulan perekonomian, dalam pekerjaan, dalam pasangan hidup yang bekerja, yang kemudian dalam studi mereka. Tuhan, Engkau menolong jemaat kami, ya Tuhan Yesus. Bersyukur juga bersama dengan jemaat yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Bapak Suyatno. Kami berdoa untuk Ibu Santi. Untuk Bapak Budian. Untuk Saudari Leoni. Diaken Fedora Saktiana. Untuk Diaken Reni Harsilo. Untuk Bapak Saktian. Untuk Bapak Ferry Kurniawan. Untuk Saudara Victor. Untuk Bapak Ponco, untuk Bapak Slamet Jatmiko, untuk anak Riko, untuk Ibu Lim Yohana. Tuhan, Engkau memberkati jemaat yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, diberkati kesehatan, masa depan, pekerjaan, perekonomian, keluarga di dalam nama-Mu. Kami juga berdoa untuk staf dan pengerja gereja, untuk Ibu Lydia, untuk Bapak Sugito. Diberkati keluarga mereka Tuhan di dalam nama-Mu. Terima kasih untuk lingkungan sekitar gereja, hubungan dengan para tetangga, RT, RW, demikian juga dengan desa Kelaling Tuhan. Engkau memberkati untuk lingkungan gereja kami, untuk desa Kelaling ini. Biarlah Tuhan, kepala desa dan seluruh staf dapat bekerja dengan baik. Kami berdoa secara khusus untuk LAI. Kami berdoa untuk pengurus dan staf. Diberkati dalam pelayanan. Di dalam penterjemahan Alkitab. Dan untuk berbagai suku di Indonesia Tuhan. Tentu ini tidak mudah. Butuh proses, butuh kajian, butuh kerja keras. Diberkatilah ya Tuhan LAI ini. Secara khusus kami berdoa untuk proses penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa daerah, secara khusus bahasa Nias.
Tuhan, Engkau menolong, Engkau memberkati untuk misi ini. Biarlah Tuhan untuk pendistribusian Alkitab ke seluruh pelosok tanah air. Tuhan, Engkau menolong secara khusus untuk gereja-gereja, terutama di Nias. Engkau memberkati. Kiranya semakin banyak daerah, semakin banyak orang yang dapat membaca firman Tuhan dengan baik, sesuai dengan bahasa suku masing-masing. Tuhan, ini tentu tidak mudah. Ini butuh kerja keras. Tapi kami bersama LAI mendukung, berdoa. Lebih dari itu pun kami mendukung di dalam pendanaan juga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa dan negara Indonesia. Secara khusus Kabupaten Kudus. Tuhan, Engkau menolong terkhusus untuk aparat yang terkait dalam penanganan pengendalian virus pandemi saat ini. Tuhan, tolonglah untuk stabilitas perekonomian. Ada ancaman resesi Tuhan. Tentu ini sangat mengkhawatirkan. Tapi kami berdoa Indonesia diberkati. Indonesia dapat melewati ini. Presiden, wakil presiden diberkati di dalam nama-Mu Tuhan. Supaya Indonesia dapat melewati ancaman resesi ini dengan baik. Perekonomian dapat berjalan dengan baik. Masyarakat secara khusus dapat menggerakkan roda perekonomian. Ketahanan pangan, Tuhan Engkau menolong. Berkati gereja-gereja. Berkati supaya senantiasa mendukung dalam doa. Tetapi juga senantiasa dapat menjadi pewarta kasih. Pewarta Injil Kerajaan Allah di tengah situasi saat ini. Berkati tenaga medis yang terus bekerja keras. Berkati kami semuanya, rakyat Indonesia, masyarakat di Kabupaten Kudus, untuk taat, untuk waspada. Berdoa untuk Kudus yang beberapa hari yang lalu, 23 September, berulang tahun. Tuhan, Engkau menolong. Sungguh kami percaya Kudus pun diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami meletakkan doa-doa kami ini di dalam kuat kuasa-Mu. Engkau yang mendengarnya, Engkau yang memperhatikan dan mengindahkannya. Terima kasih Tuhan. Kami pun bersama-sama menyatukan hati untuk menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus menghendaki kita sebagai murid-muridnya, umatnya, dapat saling mengasihi satu dengan yang lain, tetapi juga mengasihi sesama kita. Pujian ini akan menjadi pujian bagi kehidupan kita untuk saling mengasihi. Mereka tahu kita Kristen sebab kasih. Satu dalam Roh, satu dalam Tuhan.
mari saya mengundang kita untuk berdiri. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, mari masukilah kehidupanmu sehari demi sehari di dalam damai sejahtera. Dan jadilah saksi Kristus dimanapun berada. Dan mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Persilahkan untuk duduk, kita bersaat teduh. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini bersama-sama dengan gereja-gereja di Indonesia kita melaksanakan ibadah dalam rangka Hari Doa Alkitab pada tahun ini. Yang mana hari ini kita juga berdoa bagi LAI dan pelayanan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa di Indonesia. Dan secara khusus adalah penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Nias. Oleh sebab itu tadi dalam liturgi ada salam dari bahasa Nias. Ya Ahowu. Kita juga mendukung dukungan melalui persembahan secara khusus untuk pelayanan LAI. Tapi hari ini juga sebagaimana ibadah kita laksanakan kembali di rumah masing-masing oleh karena situasi dan kondisi yang kemudian kita mengambil keputusan untuk kita kembali beribadah di rumah. Tapi saya tetap mengingatkan kepada Bapak, Ibu dan saudara-saudari semua untuk senantiasa beraktivitas tetapi dengan penuh kewaspadaan. Jangan lupa untuk senantiasa menjaga kesehatan, mengenakan masker, jangan sampai kemudian ditilang, jangan sampai kemudian ada razia dan kita didapati tidak mengenakan masker. Dan senantiasa kita berdoa supaya kita dan keluarga kita senantiasa di dalam kasih karunia dan perlindungan Tuhan. Amin.